Dan juga kasus untuk orang istihadah juga Bu ya. Boleh, Kalau ada sampai 10 boleh nanti. kalau ada orang istihadah Bu ya, kan di ketika dia sholat malam, dia kan nutup pakai kapas gitu kan Bu ya. Nah setelah itu kan dia sahur, nah setelah itu kan subuh gitu Bu ya. Nah kapas misalnya ketika sudah azan subuh, apakah memang harus segera dilepas atau ya nanti pokoknya ketika dia sudah kamar mandi, pokoknya walaupun sudah azan gak ada masalah dilepas setelah ini, atau memang harus sebelum azan, artinya sebelum azan subuh kapas tersebut sudah harus dilepas gitu Bu ya, karena kan kapasnya itu masuk begitu Bu ya. Baik Bu ya. Dan kalau ternyata dia terlambat untuk melepasnya, kalau memang dianggap batal, lalu dia terlambat melepasnya, apakah dihukumi batal puasanya atau dimaafkan Bu ya? Terima kasih Bu ya. Ada lagi? Cukup Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang ketiga adalah masalah hasyu, atau mohon maaf ini majelis mulia, penyumbat bagi wanita yang terkena istihadah. Sebab seorang wanita dalam keadaan istihadah kalau ingin melakukan sholat, tidak bicara malam hari. Malam hari mah bebas, nggak ada cerita. Di siang hari, jika ia ingin melakukan sholat duhur bagi orang istihadah, karena istihadah itu seperti orang daimatul hadas, orang yang terus hadas, wanita yang terus hadas seperti orang salisul bul, beser, maka cara melakukan sholatnya dia harus berwudu, tapi wudunya harus setelah masuk waktu adzan. Setelah masuk waktu adzan dia membersihkan tempat tersebut, kemudian dikasih penyumbat yang sekiranya menghalangi itu untuk bisa merembes kemana-mana. Jika hanya sekedar hafadhah atau pembalut biasa, nggak maka dikasih, mohon maaf ini majelis saja, dikasih sesuatu yang bisa disumbat ke wilayah tersebut agar sedikit ke dalam biar tidak ngerembes keluar, baru nanti kasih pembalut. Baru setelah itu dia ngambil air wudhu, setelah itu baru sholat. Nah, begitu. Tapi ini kisahnya, tapi ini dalam keadaan tidak puasa. Kalau dalam keadaan puasa, maka tidak boleh menyumbatkan ke dalam. Karena menyumbatkan ke dalam masuk hal yang membatalkan puasa adalah masukkan sesuatu ke salah satu lubang lima. Di sini batal. Maka bagaimana kisah wanita tersebut? Ya sudah, nggak usah begitu, akan dimaafkan Allah Maha Kasih. Nggak boleh di ini, boleh itu. Ya, selesai. Kemudian ini, tapi ini kisahnya nggak tahu kisahnya, habis sahur dia rapi-rapi tahajudan dan sebagainya, disumbat itu sholat. Habis sholat saking khusyuknya, barangkali ada sebagian khusyuk, sholatnya bisa sambil tidur begini nih. Setelah itu adzan subuh, masih ada sesuatu di dalamnya. Bukankah itu membatalkan kalau sengaja masukkan? Iya, kalau sengaja masukkan setelah terbitnya fajar, maka itu membatalkan. Tapi ini kasusnya adalah sudah ada sebelum fajar. Lalu bagaimana kasusnya kalau begini? Kalau begitu dikeluarkan saja, seperti halnya orang yang lagi mengganjal di tenggorokannya dahak, maka dikeluarkan langsung keluar. Seperti itu. Kalau dibiarkan dan dia sadar, maka itu adalah batal malahan. Segera dikeluarkan. Segera dikeluarkan, selesai. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan batal. Mengeluarkannya tidak membatalkan, dan itu tidak sama dengan yang namanya muntah, tapi itu lebih mirip dengan yang namanya dahak. Dahak yang sudah di dalam begitu, ganjel nih keluar, langsung dibuang saja. Ditelan batal. Nah, gitu. Dibuang saja, dikeluarin. Jadi seperti itu, jadi tidak batalkan, langsung dikeluarkan itu saja.